Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Biskuit Olipa melawan Hanayama, menang yang mana? Lao, baik Olipa dan juga Hanayama, keduanya adalah sesama karakter tank di serial Baki. Tapi masalahnya, bahkan sampai saat ini keduanya belum pernah saling gelut sama sekali. Dan andai pertanyaan ini ada sebelum As Ratai Turnamen atau As Napi Kabur, maka gua berani berkata kalau Olipa bakal jadi pemenangnya. Tapi dengan perkembangan karakter mereka, tentu aja kali ini hasilnya bisa beda. Dan jika dari beberapa faktor kita melakukan analisa, mungkin aja kita akan mendapatkan sebuah hipotesa. Kagak usah banyak bacot, langsung aja kita crot. Dan berikut adalah pembahasannya. Nomor 1, dari segi kekuatan. Dan di sini kekuatan yang gua maksud adalah daya serang mereka. Sebagai otot mania, Olipa selalu melatih ototnya dengan cara yang gila. Maka gak heran kalau kekuatan seorang Olipa benar-benar menakjubkan. Dalam As Napi Kabur, bahkan manusia selevel Sikorsky bisa dia gamparin tanpa effort yang berarti. Begitu juga saat dia membanting Doyle, seluruh gedung langsung cetar membahana. Dan di Ratai Turnamen, petarung selevel Yoh Kayoh dan juga Sobunron, bagi Olipa mereka berdua hanyalah kaleng belaka. Begitu juga di penjara Arizona, mengalahkan Jun Gevaru dengan mudah adalah bukti kalau kekuatan Olipa emang beneran ngeri. Dan dalam As terkini, dengan pukulan, bahkan petarung selevel Sukune berhasil dia kalahkan. Karena seperti rindu, dendam juga harus dibayar tuntas. Sementara Hanayama berbeda. Dengan tampangnya yang gorila, dia udah kuat tanpa harus melatih kekuatannya. Bahkan saat Hanayama masih 15 tahun, Baki berkata kalau kekuatannya berkali-kali dari seekor Yasa. Saat pengen keluar penjara menemui ibunya, Hanayama bisa dengan mudah menjebol pintu baja. Begitu juga saat dengan mudah dia menghancurkan mobil lapis baja yang bahkan katanya kagak mempan di Basoka. Dengan hanya bermodalkan kekuatan, Hanayama telah mengalahkan banyak lawan. Salah satunya di pertarungan epik saat dia mengalahkan seorang Spek, seorang napi kabur dengan kekuatan fisiknya yang menakjubkan. Secara kita tahu kalau Spek berhasil kabur dari penjara di bawah lautan. Pickle pun merasa kalau kekuatan Hanayama selevel dengan Badak Purba. Bahkan seorang Musashi sampai mengakui kalau kekuatan Hanayama emang beneran ngeri. Dan yang terkini, seorang pesumo bernama Sashihoko dengan mudah dia buat KO. Tapi yang paling keren tentunya ketika pukulan sekuat tenaganya berhasil melukai seorang Yujiro Hanma. Karena sepertinya bahkan Baki sekalipun dia akan bisa melukai bapaknya hanya dengan satu pukulan. Maka dengan ini gua menyimpulkan kalau soal kekuatan Hanayama masih ada di atas Olipa. Nomor 2, dari segi kecepatan. Dan kecepatan yang gue maksud di sini adalah kecepatan serangan, percepatan gerakan, dan juga refleks. Kita semua udah tahu kalau kecepatan bukanlah senjata andalan mereka. Tapi dari berbagai kejadian, kita akan mencoba mendapatkan kesimpulan. Dimulai dari Hanayama, bisa dibilang kalau Hanayama adalah petarung yang lamban. Meskipun kadang kita juga melihat kalau ternyata Hanayama cukup cepat. Salah satu diantaranya saat dia melawan para mafia. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, mereka semua adalah petarung kelas teri. Bahkan sama petarung yang levelnya kelas teri, serangan Hanayama juga dengan mudah bisa dihindari. Atau bisa dikatakan selama ultinya nggak kena, maka lo aman. Sementara itu Biskuit Olipa, meskipun ototnya segede gaban, tapi dia kerap menunjukkan kalau dia adalah petarung yang cukup punya kecepatan. Sebut aja saat dia memotong serangan sekuat tenaga Jun Gevaru, seorang petarung yang bakal bisa menghindari peluru. Dan juga saat dia bertarung melawan Baki, Olipa bisa mengintersep serangan Baki. Dan juga banyak serangannya yang gak bisa Baki hindari. Dan yang kita tahu, mau pakai mode serius atau kagak, kecepatan Baki kagak perlu diragukan lagi. Dan yang terkini, pertarungan antara dua gaban. Di situ Olipa kembali membuktikan kalau dia adalah petarung yang cukup punya kecepatan. Maka dengan ini, kalau soal kecepatan, gue menyimpulkan kalau Olipa ada di atas Hanayama. Nomor 3, daya tahan. Selain kekuatan,
ketahanan fisik juga merupakan keunggulan mereka. Tapi siapakah yang lebih unggul di antara mereka berdua? Pertama, Hanayama. Daya tahan dan stamina Hanayama emang kagak diragukan. Salah satunya, dia bisa menahan pukulan Titan Rex yang bahkan tenaganya bisa bikin penyok kereta. Tapi kalau menurut gua, bukan daya fisik Hanayama yang luar biasa, tapi lebih ke toleransi rasa sakitnya. Atau bisa dikatakan Hanayama adalah pria yang udah mati rasa. Emang bener, Hanayama pernah adu rebus pisau sama Pickle. Tapi juga jelas kelihatan kalau di seluruh badan Hanayama penuh luka bacokan. Jangan kata ngelawan ahli pedang selevel Musashi, bahkan melawan Yakuza dengan katana biasa, badan Hanayama juga dibuat terluka. Dan kita juga sama-sama tahu kalau telah berkali-kali badan Hanayama ditembus peluru. Dan kalau Yujiro Hanma yang jadi indikatornya, saat Hanayama terima tabokan di muka, saat itu Hanayama langsung pingsan seketika. Sementara Olipa, meskipun dia juga dibuat mental dan mimisan, tapi dia langsung bangkit seketika. Meskipun sajam kadang juga bisa melukainya, tapi dengan ototnya dia pernah menahan katana. Jangan kata cuma katana, bahkan shotgun dibuat kagak mempan. Dan kalau soal nerima damage pukulan, berkali-kali Olipa juga telah membuktikan. Jangankan cuma petarung level biasa, bahkan juga petarung sekelas Baki Hanma. Di penjara Arizona, bahkan dia melawan Baki dengan mode Demon Back-nya. Ya emang, Olipa mengaku kalah dan sempat dibuat pingsan. Tapi soal kerusakan, si Baki lebih parah, sampai-sampai rontok giginya. Sementara Olipa langsung bisa bangkit seketika, bahkan langsung gendong ceweknya yang gedenya udah kayak kasur tetangga. Dan jangan lupa, Olipa juga punya recovery yang luar biasa. Kalau cuma sekedar luka kecil, Olipa cuma perlu makan enak dan juga minum ciu. Dan dari sini udah jelas kalau soal ketahanan, Olipa ada di atas Hanayama. Karena itulah Olipa, hitam keras dan juga tahan lama. Nomor 4, teknik. Baik Olipa dan juga Hanayama, keduanya adalah petarung yang kagak berlatih teknik bela diri. Makanya gaya bertarung mereka kaku bet, udah kayak kanebo kering. Semenjak dulu kala, gaya ribut Hanayama gitu-gitu aja. Skill 1, kokang tabokan. Skill 2, remesan tangan. Skill ulti, pamer tato di belakang. Ya meski kadang juga Hanayama pakai teknik yang berbeda. Sementara Olipa, meskipun sering main tabokan juga, tapi paling kagak dia punya banyak gaya. Dan beda lawan yang dia hadapi, Olipa juga bisa beradaptasi. Tapi ada beberapa teknik andalan Olipa. Yang pertama, Olipa bisa memanipulasi aliran darahnya dengan tujuan meningkatkan daya serangan. Yang kedua, tentu aja teknik bola, pertahanan yang sempurna. Yang ketiga, teknik terkaman, di mana lawannya diperas sampai lemes. Dan dari sini gua kembali menyimpulkan kalau dari segi teknik, Olipa ada di atas Hanayama. Nomor 5, dari segi kecerdasan, Olipa emang otot mania, tapi dia juga orang yang suka membaca. Makanya kecerdasan Olipa ada di atas rata-rata. Salah satunya adalah kemampuan bahasa Jepangnya. Pengetahuan Olipa juga begitu luas, baik tentang sejarah dunia atau bahkan teknik bela diri dari Asia. Ditambah lagi, Olipa adalah orang yang terus mengimprove dirinya, baik kecerdasan apalagi kekuatan. Sementara Hanayama, kecerdasannya bisa dibilang biasa. Ditambah lagi, Hanayama bukan tipe orang yang selalu mengimprove diri. Dan dari segi kecerdasan, gua kembali menempatkan Olipa ada di atas Hanayama. Maka dari semua ini, gua pun menyimpulkan kalau secara keseluruhan Olipa ada di atas Hanayama. Tapi perlu lo inget lagi, ini cuma opini gua pribadi. Ditambah lagi, Olipa bukan orang Jepang. Ya lo tau lah. Tapi kalau pertanyaannya gedean mana otong mereka, maka tentu aja Hanayama yang otongnya segede pacul adalah pemenangnya.